beribadah, mari kita mengambil saat teduh masing-masing. Adik-adik, mari berdiri. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 364, Syukur Kami Ungkapkan. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Ya Bapa, sehingga kami boleh beribadah kepadamu saat ini ya Bapa, walaupun lewat online Tuhan.
Tuhan, kiranya Engkau yang berkati ibadah kami ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu, apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, mari kita kembali memuji Tuhan dari PKJ 15, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 50 ayat yang keempat sampai yang keenam. Kakak ulangi, Yesaya 50 ayat 4 sampai ke-6. Biarkan Alkitab kita semua terbuka. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Biarlah firman yang akan kami dengarkan ini menjadi buah dan berkat dalam kehidupan kami, menjadi penuntun dalam setiap kehausan kami akan firman Tuhan, menjadi penyegar dalam kehidupan rohani kami setiap saat. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu yang berbicara di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Rekan-rekan sekalian, kita bangkit berdiri. Yesaya 50 ayat 4 sampai ke 6. Firman Tuhan, judul perikop,
ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan lukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita, anak-anaknya yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ya, shalom lagi, selamat pagi rekan-rekan teruna sekalian. Minggu kemarin kita belajar bagaimana kita dipanggil untuk menjadi seorang gembala dan pelayan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berintegritas. Bagaimana seorang pemimpin yang mempunyai bentuk seorang hamba. Nah, rekan-rekan teruna sekalian, dijelaskan di kitab Yesaya yang kita baca ini bahwa untuk menjadi seorang murid atau seorang pemimpin yang memiliki integritas, dia harus mempunyai lidah seorang murid. Artinya murid itu adalah seseorang yang telah dididik dan mengetahui sesuatu hal yang benar, yang salah. Artinya murid itu terpelajar. Jadi, untuk menjadi seorang pemimpin, dia salah satunya adalah dia mau belajar. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, dia mau belajar mengenai lingkungannya, dia mau belajar mengenai keadaan di sekelilingnya, dia mau belajar mengenai orang-orang di sekitarnya. Dia mau belajar sesuatu hal yang baru, dia mau belajar sesuatu hal yang belum pernah dia lakukan. Salah satunya. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu dapat memberikan semangat yang mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Jadi bukan dalam arti kita sebagai seorang pemimpin menjadi orang yang galak, orang yang semena-mena, orang yang pemimpin yang otoriter. Tidak. Pemimpin yang berintegritas itu adalah pemimpin yang mampu memberikan semangat kepada orang-orang di sekitarnya sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, memberi semangat baru. Artinya ketika kita melihat ada salah satu rekan kita sedang kesulitan, sedang kesusahan, kita jangan memaksa dia untuk menjadi lebih down. Jangan. Seorang pemimpin yang baik adalah memberi semangat, mensupport rekannya agar bisa bangkit kembali. Selanjutnya, menjadi seorang pemimpin sesuai dengan pembacaan firman dari Yesaya itu adalah dia mau dibentuk. Gitu. Dia mau dibentuk oleh Tuhan, baik dalam situasi dan kondisi, baik dia ditolak ataupun dianiaya, dia mau dibentuk seperti itu. Dan juga untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu, dia mau memberi diri dalam kesetiaan. Artinya dia setia pada tugas dan tanggung jawab yang dia punya. Itu seorang pemimpin yang baik.
dia memiliki tanggung jawab, dia mampu mengayomi, dia mampu memberikan support kepada orang-orang di sekitarnya. Dan yang lebih utama dan yang terakhir, menjadi seorang pemimpin yang berintegritas itu dia adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Rekan-rekan teruna sekalian, artinya bahwa seorang pemimpin itu selain dia mempunyai lidah, mempunyai telinga, dia juga harus memiliki punggung. Artinya semua bentuk seorang pemimpin itu dibentuk dalam Tuhan. Dia harus bisa mendengar, bisa berbicara, bisa melihat, bisa menjadi penopang seperti itu sebagai seorang pemimpin kepada rekan-rekannya. Itulah seorang pemimpin yang berintegritas, rekan-rekan sekalian. Dan juga menjadi seorang pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Nah, pemimpin yang takut akan Tuhan itu dia seperti yang minggu lalu, dia mampu menjadi seorang gembala yang baik, menjadi seorang pelayan. Artinya apa? Karena mereka itu adalah dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu seperti apa sih? Artinya dia memberi diri dalam ketaatan, memberi diri dalam kesetiaan, mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa agar Tuhan memberikan apa? Hikmat untuk menjadi seorang pemimpin yang berintegritas di antara rekan-rekan teruna sekalian. Seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita? Pemimpin dikaruniakan, itu merupakan sebuah karunia. Menjadi seorang pemimpin itu adalah karunia. Jadi pemimpin yang baik itu merupakan karunia yang besar dari Tuhan. Artinya dia akan dibentuk, dia akan ditempa menjadi seorang yang memiliki keteladanan hidup buat sesamanya. Contoh, Tuhan Yesus itu dia dibentuk selain menjadi gembala, selain dia jadi pelayan, dia dipimpin untuk menjadi, dia dibentuk untuk menjadi pemimpin. Pemimpinnya apa? Yang seperti hamba. Artinya pemimpin itu tidak lebih tinggi dari seorang hamba. Artinya dia harus taat, dia harus mendengar, dia harus menopang. Mungkin sama seperti kriteria seorang hamba. Hamba itu ya dia mendengar pimpin atasannya, dia mendengar nurut sama tuannya, dan juga dia menopang kebutuhan tuannya. Seperti itu. Artinya seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang berintegritas adalah seorang pemimpin yang seperti hamba. Artinya dia down to earth, dia tidak sombong. Meskipun dia memiliki jabatan yang lebih tinggi, dia memiliki posisi yang lebih tinggi di antara kita semua, tapi dia harus rendah hati, tidak sombong. Seperti itu. Itulah pemimpin memiliki teladan seorang hamba. Kalau kita mau berkaca, itulah Yesus Kristus di situ. Itu adalah seorang tipe pemimpin yang memiliki keteladanan seorang hamba. Artinya dia mau menyerahkan kepemimpinannya yang notabene status pemimpin itu di atas, dia mau turun ke bawah. Seperti itu. Dia mau melihat ke bawah. Gitu. Apakah kita sebagai seorang pemimpin itu mau melihat ke bawah? Nah, kita belajar untuk melihat ke bawah. Di bawah itu banyak sekali pergumulan, banyak sekali permasalahan,
meskipun dari seorang pemimpin itu dibentuk dari bawah hingga dia naik ke atas, tapi dia harus tidak lupa untuk melihat ketika dia sudah di atas, dia tidak lupa untuk melihat ke bawah, rekan-rekan sekalian. Karena pemimpin yang baik itu dia mau menopang rekan-rekannya yang sedang di bawah, gitu. Bukan berarti ketika ada rekan yang sedang di bawah kita makin kebawahin, enggak gitu. Maksudnya kita angkat, kita bantu dia untuk naik. Itu seorang pemimpin yang baik, seperti itu. Nah, Kristus Yesus pun seperti itu. Dia membantu mengangkat semangat murid-muridnya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Murid-muridnya itu down, turun, tapi dengan jiwa seorang hamba, Yesus itu datang kepada murid-muridnya untuk mengangkat kembali spirit mereka agar mereka semangat untuk memberitakan firman Tuhan, seperti itu. Nah, apakah kita bisa seperti itu, menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai teladan seorang hamba, agar kita dibentuk menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang takut akan Tuhan? Nah, mulailah adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, dari dekat sama Tuhan, seperti itu. Menjadi seorang pemimpin yang mengenal Tuhan pasti diberkati, gitu. Kenapa? Karena yang tadi kita renungkan bahwa seorang pemimpin itu adalah karunia dari Tuhan. Karunia Tuhan adalah berkat. Jadi menjadi seorang pemimpin pasti diberkati Tuhan. Apapun kondisinya, apapun situasinya. Kita lagi susah, kita lagi terpuruk seperti kondisi COVID saat ini. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang takut akan Tuhan, berjiwa meneladani seorang hamba, kita pasti diberkati. Kita tidak usah takut, gitu. Karena menjadi seorang pemimpin yang baik juga pasti akan dilihat orang. Ketika kita sudah mempunyai sikap iman yang kuat, orang lain pasti akan melihat kita. Apakah betul calon pemimpin saya ini kuat iman, kuat mental, tahan banting. Nah, ketika kita sudah menjadi contoh yang seperti itu, orang lain pun akan melihat. Orang lain akan mengikuti seorang pemimpin yang tadi, yang mau sudah dibentuk, tahan banting, imannya kuat, gitu. Maksudnya bisa lihat ke bawah, gitu, menjadi penopang buat rekan-rekannya, seperti itu. Nah, itu orang lain tuh pasti akan melihat seorang pemimpin yang seperti itu. Nah, apakah kita bisa nggak sih kita seperti pemimpin demikian? Pasti bisa. Kuncinya cuma satu, datang sama Tuhan, minta sama Tuhan. Jangan kita takut, jangan kita putus asa. Minta sama Tuhan, minta kita untuk dibentuk, ditopang, dan menjadi seorang pemimpin yang dapat diandalkan. Seperti itu, rekan-rekan teruna sekalian, mulailah untuk masuk ke dalam kehidupan Kristus lebih dan lebih lagi. Mintalah untuk menjadi seorang pemimpin, dan itu merupakan karunia terbesar untuk menjadi seorang pemimpin, seperti itu. Dan juga yang terakhir, bahwa kita harus bisa berkomitmen, rekan-rekan sekalian, dan kita juga harus memiliki sikap iman yang teguh. Seorang pemimpin yang baik tidak akan belok ke kiri atau ke kanan, gitu. Makanya kita harus berkomitmen untuk menjadi seorang pemimpin yang berintegritas, yang takut akan Tuhan, menjadi seorang pelayan yang baik, menjadi gembala yang mampu menuntun hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mempunyai segalanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah yang terkasih, terima kasih banyak
untuk penyertaan Tuhan. Kami telah mendengarkan renungan yang telah kami baca dan dengar bersama ya Bapa. Biarlah penyertaan Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan menjadi berkat untuk kami, menjadi penopang untuk kami dalam kehidupan kami di masa sulit ini. Biarkan kami dapat memimpin dengan baik, kami dapat melayani dengan baik, kami menuntun dengan baik keluarga, teman-teman, dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 68 bait 1 dan 2, Haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita tunduk untuk bersahati satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak ya Bapa. Engkau telah menyertai kami ketika kami bangun tidur, hingga kami dapat beribadah bersama-sama dalam IHMPT virtual di minggu ini ya Bapa. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur juga untuk penyertaan Tuhan, untuk segala berkat Tuhan, hingga kami tidak kekurangan, hingga kami masih bisa merasakan hangatnya kasih setia Tuhan di pagi hari ini ya Bapa. Bapa yang terkasih, di saat ini kami datang kepadamu, kami mau berdoa untuk rekan-rekan teruna yang ada di rumah Bapa, yang mengikuti ibadah virtual ini. Kau berkati mereka dalam studi, dalam sekolah, dalam keluarga, dalam pergaulan, dalam tingkah laku, dalam bicara, dalam kehidupan masing-masing dari rekan-rekan teruna ini ya Bapa. Biarlah kau juga selalu untuk menyertai kemanapun kaki mereka melangkah, selalu lindungi, pagari mereka dengan darah dan kuasa Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan akan selalu melindungi rekan-rekan teruna ini ya Bapa, kemanapun mereka melangkah. Ya Bapak yang terkasih, kami juga berdoa saat ini untuk kesehatan yang lebih dan lebih lagi di tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Biarlah kau berikan kesehatan yang luar biasa untuk rekan-rekan teruna ya Bapak. Berikan mereka kesembuhan apabila sedang ada yang sakit. Berikan mereka juga kekuatan dalam menghadapi kondisi saat ini yang begitu tidak menentu ya Bapak. Bapak yang terkasih, kami juga berdoa untuk orang tua dari rekan-rekan teruna ini ya Tuhan, baik dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, kesehatan orang tuanya. Bapa, semua kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang pulihkan, Tuhan saja yang berikan kekuatan, Tuhan saja yang mampu memberikan kenormalan yang lebih dalam setiap langkah dan kebutuhan serta berkat dari keluarga rekan-rekan teruna ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk berkat PT Bapak dalam setiap ibadah virtual yang dilaksanakan setiap minggu, kakak-kakak pelayan yang bertugas, untuk para pengurus Bapak, kau selalu berkati mereka, berkati studi juga dan pekerjaan dari kakak-kakak pelayan semuanya Bapak. Kami tahu Bapak masih banyak rekan-rekan pelayan yang kekurangan mungkin, yang membutuhkan, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu mencukupkan
ya Tuhan yang baik. Pada saat ini kami juga berdoa untuk Indonesia Bapa sebagai negara tempat kami tinggal, tanah di mana kami menginjak ya Bapa. Biar Kau berikan para pemimpin negara ini hikmat untuk mereka dapat memimpin negara ini dengan baik, dengan bijaksana dan takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja sejahtera ya Bapa, yang saat ini tengah membangun di tahap yang pertama. Bapa yang terkasih, biar Kau berikan kelancaran, Kau mencukupkan kebutuhan dana-dananya, Kau juga memberikan semuanya tepat dan baik ya Bapa, hingga terbentuklah sebuah tempat ibadah yang dapat memuliakan nama-Mu dengan baik. Bapa yang terkasih, kami juga berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, yang selalu mendengarkan, kami selalu percaya kepada-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk keadaan di dunia saat ini ya Bapa. Biar keadaan dunia ini Kau pulihkan dari pandemi ini ya Bapa. Biar semuanya Kau kembalikan normal, Kau kembalikan dengan sedia kala, dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa yang terkasih, kami mau alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah ke dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawalah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Sambil menyiapkan persembahannya, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait 1, 3, dan 5, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dan Kristus bergema.
persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu sehingga kami boleh memberikan persembahan ya Bapa. Bapa yang berkati persembahan ini agar persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan dan pembangunan dalam gereja kami ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Rekan-rekan teruna sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing di dalam damai sejahtera Allah. Lakukanlah setiap bagian dari firman Allah yang sudah kita dengar. Ia akan menempatkan kita di sini agar kita menjadi berkat untuk menjadi kebaikan bersama. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru NKB 211 bait 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu di
Jadi sekalian, rekan-rekan, kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak ya Bapa untuk penyertaan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan selalu berlaku untuk kami dalam kehidupan kami. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan, setelah kami beribadah, biarkan penyertaan Tuhan berlaku untuk kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan akan membimbing kita kemanapun kita akan melangkah. Tuhan akan memberikan kita kesegaran seperti tanaman yang berada di pinggir aliran sungai yang segar, Bapak. Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Tuhan akan selalu menjaga kita, keluar masuk kita, dan Tuhan akan selalu melindungi kita setiap saat. Amin. 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 Ibadah selesai. Shalom.